Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas perbankan syariah 6A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah auditing bank syariah mengenai tujuan audit, bukti audit, kertas kerja audit, dan program audit. Di sini kelompok kami terdiri dari Milenia Ikliman Sanjani, Vita Dwi Andriani, dan saya sendiri Anina Alfiana, dan yang terakhir Emma Catriani Lamsari. Untuk yang pertama kita akan membahas tujuan audit yang akan dijelaskan oleh Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milenia Ikliman Sanjani dengan nomor NIM 124/93027. Di sini akan menjelaskan tentang materi tentang tujuan audit. Jadi pada dasarnya tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini, auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup. Auditor juga perlu mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Dengan melihat tujuan audit spesifik tersebut, auditor akan dapat mengidentifikasikan bukti apa saja yang akan dapat dihimpun dan bagaimana cara menghimpun data tersebut. Tujuan dari audit biasa atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam hal material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip yang berlaku. Nah, langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit yang pertama yaitu memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Lalu yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan audit untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Yang kelima atau yang terakhir, mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan bukti audit. Jadi bukti audit itu merupakan sebuah informasi yang berguna bagi auditor, di mana informasi tersebut digunakan untuk menentukan adanya kesesuaian antara yang diaudit ini dengan juga kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Untuk sumber bukti audit itu terbagi menjadi 3 sumber. Yang pertama dari pihak internal, yang kedua dari pihak eksternal, dan yang ketiga adalah bukti yang dibuat oleh akuntan. Untuk pihak internal meliputi segala informasi yang ada dalam perusahaan, baik dari data akuntansi dan data lainnya yang berkaitan dengan tugas akuntan. Sedangkan dari pihak eksternal ini sama dengan bukti dari pihak internal, hanya saja dari pihak eksternal yang memberikan jaminan keandalan. Dan untuk yang terakhir itu ada bukti yang dibuat oleh akuntan. Jadi bukti ini itu diperoleh melalui penelaahan dan analisis yang kritis terhadap data-data yang ada, baik dari pihak eksternal maupun pihak internal. Untuk yang selanjutnya yaitu tipe bukti audit. Jadi tipe-tipe bukti audit ini dapat digolongkan menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama itu ada tipe data akuntansi, dan yang kedua ada tipe informasi penguat. Untuk contoh tipe data akuntansi itu seperti buku besar, jurnal buku besar, buku pembantu, dan juga buku pedoman akuntansi. Sedangkan untuk tipe informasi penguat itu bisa seperti bukti fisik, bukti dokumenter, bukti lisan, dan juga lain-lain. Yang selanjutnya yaitu persuasivitas bukti. Jadi persuasivitas bukti itu terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kompetensi dan kecukupan bukti audit menurut standar auditing atau SPAP. Jadi menurut
PSA nomor 07 SA seksi 326 part 21 relevansi, objektivitas, ketetapan waktu dan keberadaan bukti audit menguatkan kesimpulan seluruh berpengaruh terhadap kompetensi bukti. Jadi kompetensi bukti dipengaruhi oleh objektivitas, ketetapan waktu dan juga keberadaan bukti audit. Dan yang kedua adalah ketetapan bukti. Untuk ketetapan bukti ini merupakan suatu ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitas memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi saldo akun dan juga pengungkapkan terkait. Yang selanjutnya saya Vita Dwendriani, NIM 12401193025 akan melanjutkan materi mengenai kertas kerja audit. Nah, jadi kertas kerja audit adalah sebuah catatan yang disimpan oleh auditor tentang prosedur audit yang diterapkan, pengujian yang dilaksanakan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan tentang masalah yang dicapai dalam sebuah audit. Yang selanjutnya yaitu terdapat karakteristik dalam kertas kerja audit. Yang pertama, lengkap dan akurat, bahwa kertas kerja audit harus berisi informasi yang cukup memadai. Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan pembuatan kertas kerja harus dijelaskan sehingga pembaca itu mengerti. Yang ketiga, jelas dan singkat. Kertas kerja harus jelas dan ringkas. Yang keempat, mendukung simpulan audit. Kertas kerja audit harus mencerminkan kegiatan audit yang dikerjakan. Yang kelima, mudah dipersiapkan. Berarti kertas kerja audit harus mudah dibuat. Yang keenam, mudah dimengerti dan berurutan. Berarti kertas kerja audit itu harus rapi dan mudah dipahami. Yang ketujuh, relevan. Kertas kerja hanya digunakan untuk kegiatan yang diterapkan dalam kegiatan audit. Yang delapan, terstruktur. Berarti kertas kerja harus terorganisasi secara konsisten. 9, mudah diakses. Kertas kerja harus mudah diakses ke semua informasi. Yang terakhir, mudah direview. Jadi kertas kerja itu dijadikan sebagai dasar untuk review. Selain itu, di dalam kertas kerja audit terdapat prinsip umum penyusunan kertas kerja audit. Yang pertama, kertas kerja audit harus memiliki tujuan, di mana dalam penyusunan kertas kerja itu disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, menghindari pekerjaan menyalin. Nah, jadi dalam penyusunan kerja kertas audit itu harus seefisien mungkin, dan dengan sebaiknya kita harus menghindari kegiatan menyalin. Yang ketiga, membuat prosedur audit yang dijalankan, bahwa kertas kerja audit itu harus menunjukkan prosedur audit yang dijalankan secara singkat. Yang keempat, tidak meninggalkan pertanyaan dalam keadaan tidak menjawab, bahwa diharapkan pertanyaan yang telah diajukan itu bisa terjawab agar yang nantinya itu terkesan baik. Proses dari kegiatan
materi terakhir saya akan membahas mengenai program audit. Jadi untuk mengembangkan rencana keseluruhan pada program audit di sini mencakup semua prosedur audit yang harus dijalankan untuk dapat menghimpun bukti-bukti kompeten yang mencukupi. Termasuk di dalamnya itu ada rincian dari masing-masing prosedur yang mencakup ukuran sampel, pos atau unsur yang dipilih, dan waktu pengujian. Untuk selanjutnya, selain melalui proses persiapan, program audit ini juga harus dirancang dengan baik. Yang pertama ini harus mempersiapkan rencana yang sistematis untuk setiap fase pekerjaan audit, alat pengendalian diri dan mengevaluasi progres pekerjaan audit, alat yang digunakan supervisor dan manajer audit, dan sebagai pelatihan bagi anggota staf ini yang belum berpengalaman dan memperkenalkan mereka dengan lingkup, tujuan dan langkah pekerjaan audit. Untuk yang kedua ini penyusunan program audit. Jadi audit intern ini harus menyusun program audit untuk mencapai tujuan audit. Untuk yang pertama ini program audit ini harus dicetakkan secara tertulis. Untuk yang kedua ini program audit ini harus disusun sesuai hasil dari penelitian pendahuluan. Untuk program audit ini merupakan dokumentasi dari prosedur bagi auditor intern. Jadi dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi ini selama pelaksanaan audit. Jadi program audit yang secara tertulis ini akan memudahkan pengendalian audit selama tahap-tahap dalam pelaksanaan. Untuk prosedur penugasan ini ditetapkan secara spesifik supaya lebih jelas guna meyakinkan pencapaian tujuan penugasan audit. Dan terakhir ini perubahan program audit ini juga harus disusun secara tertulis agar lebih jelas dan lebih terperinci. Jadi adanya program audit ini dapat juga memudahkan pengendalian audit selama tahap-tahap pelaksanaan sehingga lebih jelas, dan program audit ini juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung. Jadi bisa dikatakan program audit ini fleksibel ya, sesuai kebutuhan dari auditor. Untuk yang terakhir, prosedur program audit. Jadi menurut standar auditing yang berlaku umum, ini dalam merencanakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.